Setelah Lingxi mengkonfirmasi bahwa pihak Guild Celestial tidak berkeinginan untuk ikut campur dalam pertarungannya Guild Nebulos dengan Wolfang, dirinya pun kembali ke pertarungan guna menghadapi Sawyer. Hanya dengan dirinya bersama dengan Narlo, Lingxi sudah yakin akan mampu mengalahkannya. Narlo telah diberitahukan bagaimana rencananya. Ia pun lantas mencoba mengumpulkan kekuatan di saat Lingxi sibuk menarik perhatiannya Sawyer. Hingga saat kekuatan Narlo telah siap, skill sambaran petir milik Narlo pun mulai melesat dan berhasil dengan tepat mengenai Sawyer. Namun, serangan petir yang Narlo harap mampu langsung memberikan efek paralyze pada Sawyer ternyata tidak berhasil. Sawyer tidak langsung terkena efek paralyze dikarenakan armornya yang sangat kuat. Akan tetapi, Lingxi lalu meminta Narlo untuk melihat lebih teliti lagi pada armornya Sawyer, karena terlihat serangan Narlo tadi telah berhasil sedikit merusak armornya. Jadi Lingxi pun meminta agar Narlo terus memompakan petirnya pada Sawyer hingga berhasil menembus armornya dan membuatnya terkena efek paralyze. Dan Lingxi pun juga lalu kembali maju untuk membuat sibuk Sawyer agar Narlo bisa mendapatkan waktu untuk menyerang lagi. Sebelumnya Lingxi telah bersembunyi di dalam kabut, sedangkan kali ini kabutnya telah hilang. Jadi Sawyer pun kini bisa melihatnya lagi. Dirinya lantas menyerang Lingxi menggunakan skill Mental Blow. Sebuah serangan yang akan langsung mengenai mentalnya lawan, dan Lingxi yang terkena telak serangan tersebut, dirinya pun kini mengalami sakit kepala yang luar biasa. Selain itu, ia juga merasa penglihatannya kini semakin buram. Dan terlihat jelas bahwa skillnya Sawyer merupakan skill debuff yang tak bisa diblokir. Jadi Sawyer pasti akan segera mengeluarkan serangan akhir. Dan ternyata benar dugaan Lingxi. Terlihat kini Sawyer tengah akan menggunakan tinju kuatnya guna mengakhiri Lingxi dalam sekali serang. Namun, tiba-tiba Sawyer lagi-lagi terkena serangan listrik dari Narlo yang langsung membuat pergerakannya kini semakin melambat. Dan juga membuat serangan Sawyer yang Lingxi anggap tidak bisa ia hindari kini terasa lebih lambat dan Lingxi mampu menghindarinya menggunakan top time miliknya. Lingxi bahkan merasa berkat paralyze yang Narlo berikan pada Sawyer, Lingxi sangat yakin masih dapat menghindari serangan Sawyer itu meskipun dirinya tak menggunakan top time. Namun usaha Narlo yang sedang mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang lagi telah diketahui oleh Sawyer. Sawyer yang menyadari hal itu pun lantas tidak akan membiarkan Narlo memberikan paralyze lebih banyak lagi begitu saja. "Hei, mau kemana kau? Lawanmu sekarang adalah aku." Lingxi pun lalu menghentikan niat Sawyer yang akan menuju ke tempatnya Narlo. Sebenarnya Sawyer sangat yakin bahwa serangannya Lingxi itu tak akan mampu melukainya. Hanya saja kali ini serangannya itu benar-benar telah membuat Sawyer gugup. Hingga pada akhirnya, "Master, aku datang!" ucap Narlo yang telah selesai mengumpulkan petirnya. Narlo yang lalu mempersiapkan skillnya. Sebuah serangan kilatan petir yang tajamnya melebihi pedang pun langsung melesat ke arah Sawyer dan berhasil menembus pertahanannya. Efek paralyze telah berhasil semakin menumpuk pada tubuh Sawyer, dan juga berkat serangan Narlo tadi juga membuat Sawyer cukup terluka. "Brengsek, berani-beraninya kau melukaiku!" ucap Sawyer yang masih saja bisa mengeluarkan kekuatannya meskipun sedang berada di dalam efek paralyze. Hal itu pun lantas membuat Narlo langsung terhempas. Lingxi pun juga kini khawatir karena Narlo telah menggunakan hampir seluruh kekuatan ke dalam serangannya tadi. Dan kini Narlo benar-benar dalam kondisi kehabisan tenaga. "Jangan khawatirkan aku, Master. Ini adalah serangan terkuatku yang dapat kuberikan untuk membantumu." Static Implosion. Sebuah serangan petir terkuat dari Narlo lagi-lagi mengenai Sawyer, yang kali ini efeknya adalah Absolute Paralyze, yang mana efek paralyze tersebut tidak akan lagi mampu dilawan Sawyer. "Narlo, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kau berikan untukku." "Paralyze ini, sialan, aku akan memulihkan diri dalam waktu sekejap," ucap Sawyer yang lalu datanglah Lingxi yang mengatakan bahwa ia tak akan membiarkannya. "Lingxi, tidak peduli seberapa cepat taktikmu, mustahil membunuhku dengan menggunakan physical attack milikmu itu," ucap Sawyer. Akan tetapi, Lingxi malah mengeluarkan Great Sword Heaven Sword miliknya. "Tentu saja, aku tahu bahwa serangan dengan physical damage akan sangat tidak cukup untukmu. Jadi,
aku akan membiarkanmu merasakan gabungan dari fisikal dengan magic attack dariku ini. Fisikal, magic. Squirrel ternyata benar. Kau adalah thief yang memiliki pergerakan tak masuk akal. Hanya saja, apa kamu sebenarnya? Seorang mage ataukah thief? Itu tidaklah penting. Yang terpenting saat ini adalah membunuhmu. Elemental Manifestation Chaos Excalibur, sebuah skill baru yang Lingxi ciptakan dari gabungan antara Heaven Sword dilapisi 3 elemen sihir telah dipersiapkan. Sedangkan di tempat di prep Squirrel bertarung, dirinya benar-benar sangat kesulitan menghadapi serangan kombinasi dari Tilis dengan Glorious Snake. Karena dibandingkan sebelumnya, kali ini mereka berdua benar-benar sangat sulit diatasi. Apalagi makhluk summon penjaganya Lingxi itu. Hei, tanpa makhluk penjaga itu, kau pasti sudah tercabik-cabik oleh daggerku ini, ucap Squirrel yang mulai kesal pada Tilis. Akan tetapi, pedang Heaven Sword Lingxi kini telah mulai menembus kepulan debu yang menyelimuti medan pertempuran. Apa itu? Sepertinya Lingxi sudah mulai akan mengakhirinya. Aura energi dari Heaven Sword ditambah dengan elemental sihir sudah sangat kuat dan mulai dihempaskan ke arah Sawyer. Sialan, aku tidak bisa bergerak. Aku tak akan bisa menghindarinya. Efek paralysis brengsek ini, pikir Sawyer yang sedang sangat cemas. Ini semua adalah berkat Narlo. Dikarenakannya, aku jadi bisa melakukan apa yang aku harapkan. Kau cukup diam saja di tempat itu, bodoh. Seperti halnya domba yang akan disembelih. Sawyer yang tak mampu bergerak pada akhirnya terkena dengan telak oleh serangannya Lingxi dan membuatnya jatuh terhempas tak berdaya. Saudara Sawyer! Dan pada akhirnya Sawyer pun dikalahkan. Dikarenakan physical attack tidaklah bagus, maka aku hanya perlu menjatuhkanmu dengan magic damage. Terima kasih atas pertarungannya, Giant Beast Sawyer. Itu pasti adalah gerakan membunuh yang terbaru, seperti yang diharapkan dari saudara Lingxi, ucap Ryuko. Benar-benar bagus Lingxi, ucap Kokoli. GG, ucap Dark Feather. Dengan begini, Wolfang benar-benar akan berakhir. Semua anggota Guild Wolfang masih tidak percaya bahwa Guildmasternya telah dikalahkan, sedangkan Squirrel benar-benar tidak terima. Karena bagaimana bisa Sawyer itu dikalahkan oleh Lingxi, dan kali ini Squirrel benar-benar khawatir dengan reputasinya Guild Wolfang. Ini hanya tinggal masalah waktu sampai Wolfang memilih untuk menyerah, ucap Tilis yang lalu Squirrel berkata, jika begitu keadaannya, bahkan meskipun ini akan meruntuhkan rencanaku, aku tak akan peduli lagi. Maaf, saudara Sawyer, tapi aku akan menggunakan hal itu sekarang. Di sisi orang-orang Guild Celestial berada, Falling Well benar-benar tak percaya bahwa prediksinya Blue Cloud ternyata benar. Sedangkan Blue Cloud yang telah melihat kemampuan Lingxi yang sekarang, dirinya pun memperkirakan bahwa kedepannya Lingxi akan semakin luar biasa. Dan mereka pun lalu tertawa sembari penasaran dengan perasaannya di Prep Squirrel saat ini. Yang pastinya perasaan Squirrel saat ini benar-benar sangat kacau. Baru saja mengatakan hal mengenai Squirrel, tiba-tiba Blue Cloud dan Falling Well melihat Squirrel sedang melesat maju mendekati Lingxi dengan membawa sesuatu yang Blue Cloud pikir itu tidaklah asing. Begitu pula dari sisi orang-orang Nebulos. Mereka yang juga melihat Squirrel lalu penasaran dengan apa yang akan dilakukannya. Pada akhirnya, senjata rahasia ini ternyata harus dipakai untukmu, Lingxi, ucap Squirrel yang telah mempersiapkan Imp of Lethal Poison. Merupakan senjata dengan efek racun mematikan, yang mana setelah senjata mengunci targetnya, maka ia akan bergerak dengan sangat cepat ke arah target dan lalu menusuk target menggunakan dagger yang tersembunyi tepat pada lehernya target. Tidak ada obat penangkal untuk racunnya, dan target dipastikan akan langsung mati dalam waktu 3 detik. Itu juga adalah sebuah item membunuh tingkat mitik yang didapatkan setelah berkali-kali menyelesaikan berbagai dungeon. Ketika mereka menemukannya, mereka pikir item itu akan sangat berguna ketika digunakan dalam pertarungan antar guild selanjutnya. Rencananya, mereka akan menggunakannya untuk mengalahkan Guildmaster dari Defense Chamber atau dari Thousand Autumns. Item berbentuk boneka itu juga mampu ditingkatkan levelnya dengan menyerap XP dari monster.
Awal mula mereka menemukannya itu hanya sekedar item berlevel rendah, namun sekarang telah berubah menjadi item berlevel tinggi setelah terus-menerus menyerap XP. Dan itu adalah perintah dari Sawyer sendiri agar Squirrel dapat segera meningkatkan levelnya. Lingxi, kau harusnya merasa terhormat, karena awalnya ini akan digunakan untuk melawan 2 guild besar. Namun, sekarang pun tak jadi masalah. Matilah! Target kini telah terkunci, dan Squirrel pun juga mulai melepaskan tembakannya. Boneka racun itu dengan pergerakan yang sangat cepat melesat ke arah Lingxi. Lingxi yang telat menyadarinya, serangan tersebut kini sudah sampai tepat di hadapannya dan tak mampu dihindarinya. Hingga saat sudah hampir sampai di batang tenggorokannya Lingxi, tiba-tiba ada serangan jarak jauh lain yang melesat ke arah Lingxi dan tanpa diduga, serangan tersebut berhasil mengenai boneka racun yang akan mengenai Lingxi dan menghancurkannya. Hal itu pun sontak membuat Squirrel kesal dan bertanya-tanya siapa yang telah melakukannya. Dan ketika ia melihat ke pinggir area pertarungan, "Maafkan aku, Squirrel dari Wolfang, tetapi aku tidak suka dengan cara licik seperti itu." "Unrivat Blue Cloud, jadi begitukah sikap Celestial yang katanya aliansi kami?" ucap Squirrel yang lalu dari belakangnya sudah datang Tilis dan "Dasar kau tikus brengsek, hampir saja aku disalahkan karena membiarkanmu melarikan diri," ucap Tilis sembari menyerang Squirrel. "Kau itu terlalu naif, mana ada aliansi yang bertahan selamanya." "Brengsek, Wolfang, mundur!" Perintah Squirrel pun lalu diikuti oleh semua anggota Wolfang yang lain. Mereka mulai kabur dan kembali ke kapal mereka. Semua orang Nebulos pun bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Apalagi mereka semua juga takjub pada Lingxi karena ternyata mampu mengalahkan Guildmaster Wolfang Armored Giant Sawyer. Sedangkan Lingxi sendiri saat ini ia masih shock akan kejadian yang hampir saja menimpanya. Dan dirinya juga merasa bahwa kali ini ia benar-benar sangat berhutang pada Unrival Blue Cloud. Tiba-tiba masuk panggilan video. "Saudara Lingxi, kamu juga harus memperhatikan panah-panah yang meluncur di tengah medan pertempuran. Lain kali lebih baik kau juga harus memperhatikan sekelilingmu. Ambil anak panahku itu sebagai hadiah dariku atas kemenanganmu. Kau benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa, Guildmaster Blue Cloud. Itu adalah hal luar biasa mengetahui kau mampu menghancurkan item yang bergerak cepat dengan sangat akurat. Aku benar-benar takjub padamu." Lingxi lalu berpikir bahwa sesungguhnya Blue Cloud tidaklah lebih lemah dari Sawyer. Untuk dapat menembak boneka itu yang melaju sangat cepat dengan akurat, pastinya hal itu membutuhkan perkiraan dan penilaian yang sangat matang, dan juga apalagi ia menembaknya dari posisi yang jauh. Pertarungan telah berakhir. Setelah menyaksikan tontonan yang sangat luar biasa, dirinya pun lalu mengajak Falling Well untuk kembali, dan juga Blue Cloud meminta Falling Well agar langsung mengirimkan permintaan aliansi kepada Nebulos, dan kirimkan itu langsung kepada Lingxi. Falling Well pun lantas terkejut atas permintaan tersebut, karena jika memang meminta permohonan aliansi, seharusnya dikirim kepada Guildmaster Stillwater, dan bukanlah kepada Lingxi. Namun Blue Cloud lalu menambahkan bahwa ia berani bertaruh, bahwa akan ada beberapa perubahan pada Nebulos setelah pertempuran ini. Kembali ke sisi tim Shadow, Narlo terlihat sampai menangis karena khawatir atas hal yang hampir saja terjadi pada Lingxi tadi. Hingga tiba-tiba, datanglah Stillwater mendekati mereka. "Lingxi, kau masih ingat dengan proposal yang aku ajukan kan? Pada titik ini, kau benar-benar akan membuatku terlihat sangat buruk jika sampai menolaknya lagi. Baik itu Nebulos ataupun aku, kita memerlukan seorang pemimpin yang mampu membawa kami ke puncak yang lebih tinggi. Lingxi, kau adalah jenius yang hanya bisa ditemukan 1 dari 1000. Jika sampai aku membiarkan kandidat luar biasa seperti dirimu itu pergi begitu saja, maka semua pengorbanan yang kulakukan untuk Nebulos sebelumnya hanya akan sirna. Lingxi, dengan kemampuanmu itu, bekerjalah bersamaku untuk membawa Nebulos ke puncak Heavenland." Lingxi pun sontak terdiam dengan permintaannya Stillwater. "Saudara Lingxi, apa kau akan menjadi ketua guild? Itu bagus sekali. Aku akan menjadi orang pertama yang mendukungmu. Karena Stillwater sungguh percaya padamu. Terima saja peran itu. Lingxi, dengarkanlah suara rekan-rekan kita." "Kami mendukungmu, Lingxi."
Saudara Lingxi, kau sungguh luar biasa. Kami benar-benar bangga padamu. Lingxi adalah yang terbaik. Akhirnya kami memiliki seorang legenda di dalam guild kita. Lingxi, 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 Lingxi. Di kehidupanku sebelumnya, aku bukanlah siapa-siapa. Untuk membentuk guildku sendiri ataupun memimpin orang lain, itu hanya sekedar mimpi yang harus kuselipkan di dalam hatiku. Tapi, bukankah ini adalah sesuatu yang kuharapkan di kehidupanku sebelumnya? Yaitu untuk menjadi nomor satu dalam segala aspek, baik diriku sendiri ataupun guild. Kesempatan untuk mewujudkan mimpiku, itu kini benar-benar berada di hadapanku. Sudah berapa lama aku menunggu untuk hal seperti ini? Kalau begitu, Guildmaster Stillwater, aku memiliki satu permintaan. Silahkan, kau bebas berbicara. Aku akan menyetujuinya sepanjang itu bisa kulakukan. Nebulos adalah suatu produk dari kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Aku tak memiliki keinginan untuk merebut posisimu sebagai figur utama di dalam manajemen guild. Malahan, aku ingin menghadirkan Shadow sebagai figur utama dan juga menjadi bagian dari manajemen Nebulos. Dengan kata lain, ini akan menjadi penggabungan antara Nebulos dengan Shadow. Dan juga aku menyarankan nama guild kita dirubah menjadi Penumbra. Guild ini akan menjadi puncak upaya di antara Guildmaster Stillwater dengan diriku. Dengan Penumbra, ayo kita buat seluruh Heavenland tahu akan kehadiran kita. Penumbra, sangat bagus. Kita akan mengukir nama Penumbra di hati setiap player di Heavenland. Kemudian, kita akan menjadi guild nomor 1 di Heavenland. Seperti halnya Shadow, mereka akan mempenetrasi setiap sudut di Heavenland. Seperti halnya Shadow, mereka akan selalu bersembunyi dan menunggu momen kesempatan untuk beraksi. Seperti halnya Shadow, mereka akan menjadi guild yang tak tersentuh dan keberadaannya tak akan bisa terbantahkan. Dan itu semua adalah prinsip utama yang baru dari Penumbra. Dan dengan demikian, penyerangan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Shadow akan berakhir secara dramatis. Nebulos kini berganti nama menjadi Penumbra, dengan Lingxi bertindak sebagai Guildmaster. Lalu anggota-anggota tim Shadow seperti Tilis, Darkfeather, dan Narlo, mereka semua diundang secara resmi oleh Lingxi untuk bergabung menjadi anggota Penumbra. Baik itu dari forum-forum atau dari lidah ke lidah para player, berita mengenai pendiri Penumbra dan mengundurkan dirinya Stillwater sebagai Guildmaster kini menjadi topik pembicaraan utama di seluruh Heavenland. Di samping itu, prinsip utama dari Penumbra ternyata telah menarik perhatian para top player yang tak terhitung lagi jumlahnya, yang mana mereka semua berbondong-bondong mengajukan diri untuk bergabung ke kekuatan yang sedang bangkit itu. Mengikuti perdebatan yang sedang panas, imbas dari pertempuran telah membuat Penumbra menggantikan posisi ketiga milik Wolfang dengan mudah. Di sisi lain, Heavenland juga sedang mempersiapkan update besar-besaran, The Underground World, yang mana memerlukan waktu 2 hari untuk proses update. Dan para player dapat menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri guna menyambut sebuah tantangan lebih besar yang telah menanti mereka. Dan Heavenland akan memulai sebuah bab baru. Pak Tua, aku berangkat! Rasanya seperti sudah lama sekali aku tak datang sekolah. Ini terasa seperti ada sesuatu yang aneh. Tumben datang pagi-pagi sekali, Lingxi. Selamat pagi, Guru. Apakah karena hari ini akan ada festival olahraga yang kamu janjikan akan mengikutinya? Aku benar-benar telah lupa akan hal itu. Babak baru dalam perjalanan Lingxi kini telah dimulai, dengan satu lagi impian di kehidupan sebelumnya yang kini telah terwujud. Lalu bagaimana aksi Lingxi yang kini bertindak bukan lagi hanya sebagai ketua tim Shadow, melainkan juga sebagai Guildmaster Penumbra? Dan lalu, bagaimana juga aksi Lingxi dalam festival olahraga sekolah? Nantikan terus kelanjutan keseruan kisahnya hanya di Sobat Ngomik.